Perjalananku menuju Gunung Lawu dimulai dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Seolah aku tengah memasuki wilayah yang tidak pernah benar-benar tidur. Sejak awal aku merasakan sesuatu yang ganjil pada jalur pendakian. Udara di sekitar base camp terasa pekat, membawa hawa dingin yang terlalu menusuk meskipun matahari baru saja muncul. Ketika aku melangkah ke jalur pendakian, perubahan itu semakin terasa. Aroma tanah basah bercampur wangi samar, yang bahkan tidak bisa kuidentifikasi. Seolah ada tumbuhan yang tidak tumbuh di dunia biasa, namun aromanya menyusup melalui sela-sela dedaunan hutan Lawu. Setiap langkah terasa seperti melintasi batas. Semakin ke dalam, semakin aku merasakan tatapan yang tidak terlihat, seperti ratusan mata mengikuti setiap gerakku dari balik pohon-pohon tua yang berdiri terlalu dekat satu sama lain. Heningnya hutan tidak wajar. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Tidak ada angin yang cukup untuk menggerakkan ranting. Seakan seluruh alam menahan napas, menunggu sesuatu terjadi padaku. Jalur tampak biasa, namun atmosfernya berbeda, seperti ada lapisan tipis yang memisahkan dunia manusia dengan sesuatu yang jauh lebih tua. Sesekali rasa dingin menyentuh tengkukku. Bukan dingin alami pegunungan, tetapi dingin yang terasa seperti hembusan dari mulut makhluk yang berdiri sangat dekat. Jantungku mulai berdebar lebih cepat, namun aku bertahan, mencoba mengabaikan sensasi itu. Perjalananku masih panjang dan aku harus menjaga pikiranku tetap waras. Meski begitu, perasaan aneh itu tidak pergi, bahkan kian kuat, seolah mengujiku sejak langkah pertama. Ketika matahari naik lebih tinggi, kabut tipis tiba-tiba muncul dari sela pepohonan, padahal tidak ada alasan bagi kabut muncul siang itu. Kabut itu melayang perlahan, mengelilingiku seperti jari-jari halus yang mencoba menyentuh kulitku. Aku berhenti sejenak, memperhatikan bagaimana kabut itu tampak lebih padat di satu titik tertentu, seperti membentuk pintu tak terlihat yang menunggu untuk kulewati. Tanpa sadar aku menelan ludah, merasa seperti sedang melewati ambang yang tidak seharusnya dipijak manusia. Dan pada saat itulah aku tahu, pendakian kali ini bukan sekadar perjalanan ke gunung. Ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang telah lama menantiku. Semakin jauh aku masuk ke hutan, semakin jelas bahwa Gunung Lawu bukan sekadar tempat dengan sejarah mistis. Ia adalah sesuatu yang hidup, bernapas, namun dengan cara yang tidak dipahami manusia. Aku tidak lagi merasa seperti pendaki yang melintasi jalur, melainkan tamu yang diawasi oleh penghuni yang tak tampak. Langkahku menginjak tanah gelap yang terasa seperti menyimpan ribuan cerita terkubur. Sesekali ranting pecah di kejauhan, namun bukan cukup keras untuk dianggap suara hewan. Suaranya terlalu rapi, terlalu teratur, seperti langkah yang mengikuti ritme. Cahaya matahari menyelinap di sela pepohonan, tetapi tidak mampu menghangatkan tubuhku. Anehnya, semakin tinggi matahari, semakin dingin suasana di sekitarku. Seolah aku berjalan ke arah tempat yang semakin menolak cahaya. Meski begitu, tidak ada tanda bahaya. Yang ada justru ketenangan yang terlalu sempurna, terlalu sunyi, hingga membuatku meragukan kenyataan. Setiap kali aku menoleh ke belakang, jalur tampak berubah sedikit. Pohon-pohon yang tadinya berjajar rapi kini tampak miring, seperti berusaha mendekat ke jalur. Tunggul kayu yang seharusnya berada di kiri kini ada di kanan. Arah angin yang tadinya menghembus pelan kini mati total. Hutan ini seperti bergerak tanpa bergerak, bergeser dengan cara yang tidak dapat ditangkap mata manusia. Di tengah perjalanan, aroma wangi samar muncul lagi, kali ini lebih kuat. Aromanya berbeda dari bunga apapun yang kukenal. Tidak manis, tidak pula tajam. Lebih seperti aroma ritual lama yang tersisa pada kain atau kayu yang telah dipakai bertahun-tahun. Aroma itu anehnya menenangkan, seolah menarikku lebih dalam. Rasanya seperti panggilan. Tiba saat ketika aku sadar bahwa langkahku berubah ritme. Aku berjalan lebih pelan, lebih hati-hati. Bukan karena lelah, tetapi karena instingku tahu bahwa aku sedang mendekati sesuatu. Sesuatu yang sudah menunggu jauh sebelum aku datang. Heningnya hutan juga berubah. Tidak lagi sekadar sunyi, tetapi seperti menahan dunia agar berhenti bergerak. Nafas hutan terasa melayang di udara, menggantung tanpa arah. Dan di antara keheningan itu aku merasakan sesuatu yang tidak kulihat, namun sangat jelas kehadirannya. Seolah hutan sedang memutuskan apakah aku pantas melanjutkan. Ketika matahari mulai condong, aku menyadari betapa jauh aku telah berjalan. Namun anehnya, jalur di hadapanku tidak menunjukkan tanda-tanda menuju pos berikutnya. Biasanya pendakian Lawu memiliki pola yang jelas, tetapi kali ini jalur terasa seperti memanjang tanpa ujung. Setiap belokan tampak sama,
Setiap hamparan tanah mirip satu sama lain. Tubuhku mulai merasakan kelelahan, namun pikiranku tidak bisa berhenti bertanya apakah aku benar-benar berjalan di jalur yang sama. Ketika aku berhenti untuk minum, aku menyadari sesuatu yang membuat napasku tercekat. Tidak ada suara apapun. Bahkan napasku sendiri seperti tidak bergema di telingaku. Dunia sekitarku seolah kehilangan kemampuan untuk menghasilkan suara. Aku menggosok telinga, mencoba memastikan bukan tubuhku yang bermasalah. Tetapi hutan tetap sunyi mutlak. Sunyi yang bahkan tidak dimiliki malam. Aku melanjutkan langkah dengan hati yang semakin mencurigai sesuatu. Pohon-pohon yang kulihat tampak lebih besar dari biasanya. Kulit kayu mereka gelap, hampir hitam, dan permukaannya tampak seperti berdenyut. Mungkin itu hanya bayangan, atau mungkin itu benar-benar denyut. Aku tidak bisa lagi percaya pada penglihatanku, seolah panca inderaku dipaksa menerima hal-hal yang tidak seharusnya dilihat manusia. Ketika aku menunduk melihat jejak kakiku, aku menemukan hal yang membuatku berhenti tepat di tempat. Ada jejak lain di sampingnya. Jejak yang ukurannya jauh lebih kecil daripada kaki manusia dewasa. Jejak yang tampak terlalu ringan, seolah pemiliknya tidak benar-benar menempel di tanah. Jejak itu berlarut, menyisakan garis tipis seakan kaki itu menyeret sesuatu yang panjang. Aku tidak mengingat pernah berjalan sejajar dengan siapapun. Pendakian ini seharusnya sepi, tidak ada suara pendaki lain, tetapi jejak itu benar-benar nyata. Dan jumlahnya bertambah setiap meter aku melangkah, mengikuti langkahku seperti bayangan yang terlambat. Aku memutuskan untuk mempercepat langkah, namun jalur semakin menyerupai labirin. Semakin aku berlari, semakin jalur itu berbelok tanpa arah. Pepohonan menutup cahaya matahari yang tersisa, membuat jalur dipenuhi kabut tipis. Aku menoleh sekali lagi ke belakang, berharap jalur terlihat normal. Namun jalur di belakangku telah berubah menjadi kegelapan lurik yang bergerak-gerak, seolah tidak ada jalan pulang. Jalur yang gelap membuatku melambat. Setiap langkah terasa seperti menapaki sesuatu yang hidup. Tanah di bawah kakiku tidak lagi terasa padat. Ada momen ketika permukaannya terasa kenyal, seolah aku menginjak permukaan yang hampir bernafas. Aku berusaha tetap fokus pada jalur yang samar. Tetapi bayangan pepohonan di sekitarku semakin panjang, bergerak tanpa angin. Di kejauhan, suara retakan terdengar. Bukan ranting patah karena hewan, melainkan seperti sesuatu yang merayap perlahan, menggesek tanah dengan ritme lambat. Suara itu semakin mendekat, namun aku tidak bisa memastikan dari mana datangnya. Kabut yang meliputi hutan membuat jarak pandang hanya beberapa langkah. Aku menahan napas berharap suara itu berhenti, namun malah makin jelas seakan berada tepat di belakangku. Aku berbalik cepat. Tidak ada apa-apa, hanya kabut yang berputar perlahan seperti pusaran kecil. Namun ketika aku menunduk, jejak kaki kecil itu muncul lagi, bertambah banyak, seolah pemiliknya berkeliling di sekitarku. Jejak itu membentuk lingkaran dan perlahan meluas, seperti ritual yang sedang berjalan. Seperti panggilan. Denyut tanah semakin kuat, mula-mula lembut lalu bertambah intens. Tubuhku ikut bergetar, membuat jantungku berdetak tidak beraturan. Aku melepas tas sebentar, mencoba menenangkan diri. Nafas hati aku berdiri lagi, aku melihat sesuatu di ujung kabut. Bentuk putih tinggi, berdiri mematung, tubuhnya ramping, terlalu ramping, dengan panjang yang melebihi proporsi manusia. Aku membeku. Makhluk itu tidak bergerak, namun aura kehadirannya seperti mengisi seluruh ruang di sekitarku. Sesaat kemudian bentuk itu menghilang ke dalam kabut. Tidak bergerak, tidak berjalan, hilang begitu saja. Namun kehadirannya tetap tinggal, seperti tangan dingin yang menyentuh bahuku dari jauh. Aku merasakan getaran halus ketika kabut yang tadi diam mulai bergerak ke arahku. Tidak cepat tetapi pasti. Langkahku mulai gemetar saat aku bergerak menjauh. Hutan berdenyut, kabut bernafas dan bayangan menari mengikuti arahku. Semua terasa seperti hidup, tetapi bukan kehidupan yang ku kenal. Seolah aku berjalan di antara pintu-pintu yang menghubungkan dua dunia. Dan aku tidak tahu apakah pintu-pintu itu sedang tertutup atau justru terbuka untukku. Aku melanjutkan perjalanan dengan napas yang tidak stabil. Setiap detik terasa seperti tekanan yang semakin menekan jantungku. Tidak ada lagi tanda bahwa aku berada di jalur pendakian resmi. Pepohonan di sekelilingku tampak saling tumpang tindih, menciptakan pola yang membuatku seolah berjalan di dalam lingkaran tak berujung. Aku mencoba menandai beberapa batang pohon dengan goresan kecil, berharap dapat menemukan pola. Namun setiap kali aku menoleh, tanda itu lenyap. Tertelan kulit pohon yang seolah bergerak menutupinya. Aroma wangi itu kembali muncul. Kali ini jauh lebih pekat hingga membuat kepalaku terasa ringan. Bukan aroma bunga yang kukenal, melainkan campuran wangi dupa, tanah basah,
dan sesuatu yang menyerupai kayu tua yang dibakar dalam ritual. Aroma itu berputar di udara, membentuk lapisan tipis yang bergerak bersamaan dengan kabut. Udara di sekelilingku bergetar. Piksa keras hidratasi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri, seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang memanggil. Bukan dengan suara, melainkan dengan desakan halus di dalam pikiranku. Aku tidak mendengar kata apapun, namun ada tekanan yang menuntunku untuk terus berjalan ke arah tertentu. Setiap kali aku mencoba melawan arah itu, hawa dingin menempel di belakang leherku, menekan dengan lembut namun mengancam. Jalur tiba-tiba melebar, menciptakan ruang terbuka yang dipenuhi kabut tebal. Tanahnya tampak gelap, lebih gelap dari sebelumnya. Ketika aku melangkah masuk ke area itu, dunia seolah berhenti sejenak. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada getaran. Semuanya mati. Namun justru karena kematian itulah aku tahu bahwa aku telah memasuki sesuatu yang bukan jalur biasa. Di ujung kabut samar-samar aku melihat kilauan kecil. Tidak cukup terang untuk disebut cahaya, namun cukup untuk menarik pandanganku. Kilauan itu bergerak perlahan dari satu titik ke titik lain, seakan memancingku mendekat. Tubuhku mulai bergerak tanpa kusadari. Langkahku mengikuti arah cahaya itu, mengikuti panggilan yang menggema tanpa suara. Tahu aku seharusnya berhenti. Naluriku berteriak untuk kembali, namun panggilan itu terlalu kuat, menembus lapisan ketakutanku dan masuk ke dalam pikiranku. Ada sesuatu yang menunggu di sana, sesuatu yang sudah menyadari kehadiranku sejak awal. Dan kini aku bergerak menuju pusat dari seluruh panggilan itu. Ketika aku melangkah mengikuti kilauan itu, hutan di sekeliling perlahan berubah bentuk. Kabut menjadi lebih padat, menyelimuti setiap sudut hingga aku hanya bisa melihat beberapa langkah ke depan. Udara kehilangan suhunya, tidak dingin, tidak hangat, hanya kosong. Bahkan napasku sendiri terasa menggantung tanpa jejak embun. Di titik inilah aku mulai sadar bahwa waktu tidak lagi berjalan seperti biasanya. Aku melihat jam di tanganku. Jarum detiknya berhenti, tetapi detik berikutnya jarum itu bergerak mundur perlahan. Tanpa suara, tanpa getaran, seakan waktu mencoba kembali ke titik tertentu yang tidak ku mengerti. Aku menatapnya lebih lama, namun jam itu seperti kehilangan fungsinya. Sekadar benda mati yang dipaksa bertahan di tempat yang tidak mengenal konsep menit dan jam. Di sisi lain, langkahku tetap stabil. Tubuhku bergerak seakan tidak dipengaruhi oleh keanehan itu. Namun setiap langkah justru mengarah pada jalur yang lebih asing. Pepohonan terlihat berbeda. Batangnya lebih halus, kulitnya seperti kulit manusia yang pucat. Daunnya bergoyang meski tidak ada angin. Gerakannya lambat, seolah ditarik oleh sesuatu dari bawah. Kilauan kecil yang kuikuti berhenti di depan sebuah celah di antara pepohonan. Celah itu tampak seperti pintu alami, namun terlalu gelap untuk melihat apapun di dalamnya. Ketika aku mendekat, aroma wangi yang tadi mengikutiku tiba-tiba berubah. Tak lagi menenangkan, kini menjadi lebih tajam, menusuk, seperti wangi yang dipakai dalam upacara pemanggilan roh. Aroma itu memenuhi dadaku hingga aku merasa sulit bernapas. Saat aku memasuki celah itu, dunia di belakangku menghilang begitu saja. Tidak ada suara hutan, tidak ada kabut berputar, hanya ruang gelap yang sangat luas meski tidak tampak batasnya. Aku tidak tahu apakah aku sedang berada di dalam hutan atau di luar dunia yang kukenal. Namun satu hal yang kupahami, tempat ini bukan sekadar ruang. Ini adalah titik persimpangan, tempat di mana waktu menolak berjalan, tempat di mana sesuatu menunggu, tidak dengan kesabaran tetapi dengan kepastian. Dan langkahku telah membawa diriku terlalu jauh untuk kembali. Gelap yang menyelimutiku bukan gelap biasa. Ini adalah gelap yang terasa memiliki bobot. Gelap yang menelan suara, pikiran, bahkan langkah. Aku berjalan perlahan hingga akhirnya melihat sedikit cahaya remang di bawah kakiku. Tanah di tempat itu tampak membentuk pola lingkaran yang terukir secara alami, seolah hutan menciptakannya sendiri. Lingkaran itu luas, dengan permukaan yang berbeda dari tanah di luar batasnya. Lebih lembab, lebih hangat, namun sekaligus dingin di permukaan. Saat aku menginjak lingkaran itu, udara tiba-tiba berubah. Tidak ada angin, namun aku merasakan dorongan halus yang menekan dadaku. Lingkaran itu seakan memilih siapa saja yang boleh masuk. Ketika kedua kakiku sudah berada di dalamnya, aku merasakan tekanan di telingaku. Bukan sakit, tetapi seperti dunia di luar lingkaran dipadamkan. Dalam sekejap aku tahu bahwa aku telah memasuki ruang yang tidak terhubung dengan dunia manusia. Kabut tipis muncul dari tanah, bergerak perlahan seperti tangan yang meraba. Kabut itu membentuk garis melingkar, seolah memperkuat batas tempat ini. Aku menoleh ke belakang, namun jalan yang tadi kulalui telah hilang. Tidak ada hutan, tidak ada pepohonan.
hanya kegelapan yang padat menutupi segala arah. Di tengah lingkaran, tanah tampak berdenyut perlahan, seperti detak jantung lemah. Ritmenya teratur, tetapi anehnya memengaruhi detak jantungku sendiri. Semakin lama aku berada di situ, semakin aku merasakan tubuhku mengikuti ritme itu. Ketakutanku mereda, bukan karena keberanian, tetapi karena lingkaran itu mengambil alih sebagian emosiku. Aroma wangi tajam kembali muncul. Kali ini aromanya sangat kuat hingga aku merasa pusing. Dalam aroma itu aku merasakan sesuatu yang kuno, sesuatu yang telah ada sebelum jalur pendakian dibuat, sebelum manusia naik ke gunung ini untuk pertama kali. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia kasar, tetapi dari ruang antara kehidupan dan kematian. Ketika aku memperhatikan pinggir lingkaran, aku melihat jejak-jejak kecil itu lagi, berjalan mengitari lingkaran, tanpa tubuh, tanpa pemilik. Jejak-jejak itu tampak bergerak sendiri, seakan melakukan ritual tanpa henti. Aku merasakan ketakutan merambat naik, namun juga rasa pasrah yang tidak ku mengerti dari mana datangnya. Aku sadar lingkaran ini adalah batas, pemisah antara dua dimensi, dan aku kini berada di sisi yang salah. Tanah di dalam lingkaran itu mulai berubah warna. Bagian tengahnya tampak seperti tinta hitam yang menyebar perlahan, merembes ke segala arah. Aku mundur sedikit, namun batas lingkaran seakan menahan langkahku. Aroma yang memenuhi udara terasa semakin kuat, sampai hampir menguasai seluruh pikiranku. Aku tidak tahu apakah aku sedang mengalami halusinasi atau benar-benar melihat sesuatu yang nyata. Tiba-tiba kabut di depanku berputar, membentuk pusaran kecil. Dari pusaran itu, perlahan muncul siluet tubuh tinggi dan tipis. Sosok itu tampak terlalu panjang untuk disebut manusia. Tidak memiliki wajah yang jelas, namun kontur tubuhnya menunjukkan bentuk yang tidak normal. Seperti bayangan yang ditarik panjang, berdiri tanpa menapak tanah. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya memenuhi ruang. Ada tekanan yang merayap ke seluruh tubuhku, membuatku sulit menggerakkan kepala atau bahkan menarik napas panjang. Aku merasakan tatapan yang tidak memiliki mata, namun lebih menembus dibandingkan tatapan makhluk bernyawa apapun. Sosok itu menilai, mengukur, memeriksa apakah aku pantas berada di lingkarannya. Ketika sosok itu bergerak sedikit, bayangannya membesar, seakan meluas sampai menyentuh batas lingkaran. Jejak-jejak kecil di tanah langsung berhenti, freeze seperti terkejut. Tanah yang berdenyut perlahan kini mulai bergerak lebih cepat, hampir seperti panggilan yang menuntut jawaban. Aku merasa tubuhku ditarik ke arah tengah lingkaran. Tarikan itu tidak kasar tetapi sangat tegas, seperti panggilan lama yang akhirnya menemukan tujuannya. Aku berusaha menahan diri, namun kakiku melangkah sendiri. Jantungku berdetak cepat, namun tidak cukup untuk mengatasi kehendak yang menggerakkan tubuhku. Ketika aku hampir mencapai pusat lingkaran, tanah itu pecah sedikit, memperlihatkan cahaya redup di bawahnya. Cahaya itu tidak terang, namun cukup untuk membuat sosok tinggi itu tampak lebih jelas, atau lebih menakutkan. Tubuhnya tampak seperti asap padat, berkilau samar seperti air yang memantulkan cahaya bulan. Sosok itu mengangkat salah satu lengannya. Gerakannya lambat, namun terasa seperti isyarat. Bukan ancaman, melainkan undangan. Undangan yang tidak bisa kutolak. Dan saat aku berada tepat di tengah lingkaran, aku baru memahami sesuatu. Aku bukan disesatkan oleh gunung ini. Aku dipanggil. Tanah di bawahku bergetar semakin kuat. Setiap detak yang dirasakannya merembes ke seluruh tubuhku, membuat jantungku mengikuti ritme yang sama. Aku merasa seperti sedang berdiri di atas sesuatu yang hidup dan sadar. Cahaya redup dari bawah tanah perlahan meningkat, namun tidak cukup untuk menerangi ruang di sekitarku. Cahaya itu lebih seperti energi, kekuatan yang mengalir melalui tanah menuju sosok tinggi yang mengawasiku. Meskipun aku tidak bergerak secara sadar, tubuhku kian mendekat ke titik pusat. Rasanya seperti ada benang halus yang mengikat tanganku, kakiku, bahkan pikiranku. Benang itu menarikku perlahan tanpa rasa sakit, namun dengan kepastian yang tidak bisa kulawan. Sosok tinggi itu semakin nyata dalam pandanganku. Bentuk tubuhnya tampak bergetar, seakan terdiri dari lapisan-lapisan kabut yang bergerak serempak. Meskipun tidak memiliki mata, aku merasakan tatapannya menusuk langsung ke bagian terdalam diriku. Jejak-jejak kecil di sekeliling lingkaran bergerak lagi. Kali ini ritmenya lebih cepat, seperti menari mengikuti ritual tertentu. Lingkaran itu seolah menjadi panggung untuk upacara yang telah dimulai jauh sebelum aku datang. Jejak itu berputar, membentuk pola melingkar yang teratur. Sementara tanah pusat lingkaran mulai membuka retakan kecil, memperlihatkan cahaya yang semakin kuat. Aroma wangi berubah lagi. Kini aroma itu terasa seperti campuran dupa kuno dan angin malam yang membawa cerita lama.
Aroma itu mengisi tubuhku, membuat pikiranku terasa melayang antara sadar dan tidak. Aku seperti menyaksikan diriku dari kejauhan. Tubuhku berdiri di tengah lingkaran, tetapi pikiranku berada di tempat lain. Mungkin berada di ruang yang hanya dapat dimasuki oleh mereka yang dipilih gunung. Ketika retakan di tanah semakin besar, aku melihat sesuatu seperti kabut putih yang keluar dari dalamnya. Kabut itu bergerak ke arah sosok tinggi, menyelimuti tubuhnya, membuatnya terlihat semakin memanjang. Dunia di sekelilingku bergetar, bukan hutan, bukan tanah, namun dimensi yang membungkus ruang ini. Aku menyadari saat itu bahwa langkahku telah membawa aku ke tempat yang tidak bisa dipahami manusia. Tempat di mana batas dunia tipis dan bisa ditembus tanpa sengaja. Namun kehadiranku di sini bukan kebetulan. Ada kehendak lain yang membawaku masuk. Dan kehendak itu kini menuntut sesuatu dariku. Retakan di tanah akhirnya membuka cukup lebar sehingga cahaya putih tipis menyembur keluar. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Ia tidak menyilaukan, tetapi menusuk ke dalam pikiranku. Memaksa ingatan-ingatan tertentu muncul. Ingatan tentang berbagai tempat yang pernah kukunjungi, orang-orang yang pernah kutemui, bahkan detail-detail kecil yang sudah kulupakan. Cahaya itu seolah menelusuri hidupku, menilai sesuatu yang tidak ku tahu apa. Sosok tinggi itu berdiri tepat di luar retakan, tubuhnya bergetar seperti kabut yang tertarik oleh angin. Ia tidak menyentuhku, namun jarak di antara kami semakin menipis sampai aku merasakan suhu tubuhnya, yang bukan dingin atau hangat, tetapi hampa. Seolah ia bukan makhluk berwujud, tetapi sesuatu yang berada di luar pengertian fisik. Jejak-jejak kecil yang mengitari lingkaran berhenti bersamaan. Kabut yang mengelilingi area itu menebal, hingga menyelimuti seluruh pinggiran. Dunia luar sepenuhnya lenyap. Tidak ada lagi hutan lau, tidak ada jalur pendakian, tidak ada langit. Hanya lingkaran tanah yang bergetar, dan makhluk yang entah bagaimana telah menunggu kedatanganku. Aku merasakan tubuhku mulai terangkat perlahan. Tidak tinggi, hanya beberapa sentimeter dari tanah, tetapi cukup untuk membuatku sadar bahwa gravitasi tidak lagi berlaku. Jari-jari kakiku menggantung, tidak mengalami tekanan apapun. Pikiranku terpecah antara ketakutan dan rasa pasrah yang tidak bisa kutolak. Cahaya dari retakan semakin kuat, menyorot tubuhku. Energi itu masuk melalui pori-poriku, membuat setiap saraf bergetar. Tidak terasa sakit namun sangat asing, seperti tubuhku disesuaikan dengan sesuatu, atau diselaraskan dengan keberadaan lain. Sosok tinggi itu mengangkat lengannya lagi. Gerakannya sangat pelan, namun setiap detiknya terasa seperti perjalanan panjang. Ketika lengannya mencapai titik tertentu, dorongan kuat merayap ke seluruh tubuhku. Aku merasakan sesuatu terlepas dari dalam diriku. Bukan bagian fisik, namun bagian yang lebih dalam, seperti ingatan atau identitas. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku lenyap. Tidak ada udara yang keluar dari mulutku. Tidak ada suara yang bisa dipaksa keluar dari tenggorokan. Hanya keheningan total. Dalam detik terakhir sebelum cahaya menutupi pandanganku sepenuhnya, aku memahami kebenaran yang selama ini tidak ingin kusadari. Aku tidak disesatkan. Aku dipanggil pulang. Gunung Lawu tidak pernah berniat melepasku kembali. Karena sejak awal, sebagian dari diriku sudah menjadi miliknya.